Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Safrina Rizky Hasibuan dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B, Stambuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran filsafat pragmatisme, di mana yang akan saya jelaskan di sini terdiri dari 5 poin bahasan. Di antaranya yang pertama, pengertian pragmatisme, yang kedua, historis pragmatisme dan tokoh-tokohnya, yang ketiga, pendidikan menurut pandangan pragmatisme, yang keempat, implikasi aliran filsafat pragmatisme terhadap praksis pendidikan, dan terakhir yang kelima, yaitu kelebihan dan kelemahan filsafat pragmatisme. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pengertian pragmatisme. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma. Ada pula yang menyebut dengan istilah pragmatikos, yang berarti tindakan atau aksi. Pragmatisme merupakan aliran pemikiran yang memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori tergantung kepada bermanfaat atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Pragmatisme mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Filsafat ini juga menyatakan bahwa benar tidaknya suatu teori bergantung pada berfaedah tidaknya teori itu bagi manusia dalam penghidupannya. Dengan demikian, ukuran untuk segala perbuatan adalah manfaatnya dalam praktek dan hasil yang memajukan hidup. Atas dasar itu, tujuan kita berpikir adalah memperoleh hasil akhir yang dapat membawa hidup kita lebih maju dan lebih berguna. Belajar harus lebih banyak difokuskan melalui tindakan daripada melalui buku, sehingga filsafat ini sangat lekat dengan atribut learning by doing. Selanjutnya, poin bahasan yang kedua, yaitu mengenai historis pragmatisme dan tokoh-tokohnya. Pragmatisme merupakan suatu gerakan filsafat abad ke-19 dan ke-20 yang menekankan interpretasi ide-ide melalui konsekuensi-konsekuensinya. Dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empirisme Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Selain berkembang di Inggris dan Amerika, aliran ini sempat juga berkembang ke Prancis dan Jerman. Lahirnya pragmatisme juga dilatar belakangi oleh kritiknya terhadap filsafat-filsafat tradisional yang bersifat statis dan cenderung melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Menurut para tokoh pragmatisme, filsafat tradisional yang ada belum mampu memberikan jawaban yang memuaskan terhadap kehidupan manusia, sehingga mereka menawarkan sesuatu yang praktis bagi kehidupan manusia, yang berorientasi pada asas efisiensi dan manfaat. Aliran filsafat ini mencuat ke permukaan selama 100 tahun terakhir dan dikaitkan dengan nama-nama Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Lanjutannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tokoh-tokoh dalam aliran pragmatisme. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce. Peirce dikenal sebagai tokoh sentral filsafat pragmatisme. Oleh karena itu, terdapat istilah Peircean untuk menyebut pemikir pragmatisme. Dia merupakan seorang ahli teori logika, bahasa, komunikasi, dan teori umum tanda-tanda yang oleh Peirce disebut sebagai semiotika. Selain itu, dia juga mendalami logika matematika produktif luar biasa dan matematika umum, yang merupakan perkembangan dari fisik monistik sistem evolusi. Menurutnya, pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka. Juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas, tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Yang kedua yaitu William James. Dilahirkan di New York dan dosen di Harvard University dalam mata kuliah anatomi, fisiologi, psikologi, dan filsafat dengan sendirinya mempunyai banyak karya tulisan. Menurutnya tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran atau yang artinya dalam bentuk jamak, yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya. Dan yang ketiga yaitu John Dewey. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. John Dewey menyatakan
bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisik yang kurang praktis. Ketiga tokoh-tokoh tersebut, yaitu Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey, adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap rumusan dari filsafat pragmatisme. Kemudian pendidikan menurut pandangan pragmatisme, yaitu bukan merupakan suatu proses pembentukan dari luar dan juga bukan merupakan suatu pemberkahan kekuatan-kekuatan laten dengan sendirinya atau unfolding, melainkan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu, yang berarti bahwa setiap manusia selalu belajar dari pengalamannya. Poin bahasan yang keempat yaitu mengenai implikasi aliran filsafat pragmatisme terhadap praksis pendidikan. Yang pertama, A. Arah pendidikan pragmatisme. Pendidikan yang mengikuti pola filsafat pragmatisme akan berwatak humanis dan pendidikan yang humanis akan melahirkan manusia yang humanis pula. Karena itu, pernyataan man is the measure of all things akan sangat didukung oleh penganut aliran pragmatis, sebab hakikat pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia. Inti dari filsafat pendidikan yang berwatak pragmatis, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berguna, dan hasil dari pendidikan adalah berfungsi bagi kehidupannya. Karena itu, pendidikan harus didesain secara fleksibel dan terbuka. Maksudnya, pendidikan tidak boleh mengurung kebebasan berkreasi, apalagi sampai membunuh kreativitas. B. Tujuan pendidikan pragmatisme. Tujuan pendidikan pragmatisme inheren dengan pandangan realitas, teori pengetahuan dan kebenaran, serta teori nilai. Menurut pragmatisme, tidak ada tujuan pendidikan yang berlaku secara umum, dan tidak ada pula tujuan pendidikan yang bersifat tetap dan pasti. Tujuan pendidikan selalu bersifat temporer, dan tujuan merupakan alat untuk bertindak. Jika suatu tujuan telah dicapai, maka hasil tujuan akan menjadi alat untuk mencapai tujuan berikutnya. Demikian seterusnya. Pendidikan yang bercorak pragmatisme selalu memandang bahwa anak bukanlah individu yang silent, melainkan individu yang memiliki pikiran yang aktif dan kreatif. Pengetahuan sebenarnya merupakan hasil dari transaksi manusia dengan lingkungannya, termasuk kebenaran menjadi bagian dari pengetahuan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan pragmatisme adalah menumbuhkan jiwa yang aktif dan kreatif, membentuk jiwa yang bertanggung jawab, sosial, dan mengembangkan pola pikir eksploratif yang mandiri kepada anak. Dengan tujuan tersebut, pola perkembangan anak akan berjalan sesuai dengan pilihan hidup yang telah direncanakan. C. Implikasinya terhadap kurikulum, yaitu menurut para filsuf pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri, atau a self-correcting tradition. Pendidikan berfokus pada kehidupan baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah. D. Implikasinya terhadap metode pendidikan. Ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving. Dalam praktiknya, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, siap siaga, sabar, bekerja sama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Poin bahasan yang terakhir, yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan filsafat pragmatisme. Kelebihannya yaitu yang pertama, melahirkan manusia yang humanis. 2. Mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian atau eksperimen-eksperimen sehingga muncul temuan-temuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan yang mampu mendorong secara dahsyat terhadap kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut atau kebenaran tunggal. Hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Oleh sebab itu, secara tidak langsung pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental atau bahwa Tuhan jauh di luar alam semesta. Yang kedua, pragmatisme begitu menganut kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan, maka sikap-sikap semacam ini menjurus kepada ateisme. Yang ketiga, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis,
dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia, maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.